Desa Karangsari terletak di kaki perbukitan yang hijau, diapit hamparan sawah luas yang seakan tak berujung. Dari kejauhan, terdengar suara gemericik sungai kecil yang membelah pematang sawah, menjadi sumber kehidupan bagi warga desa. Setiap pagi, udara dingin yang bercampur aroma embun menetes dari daun padi, menyambut langkah para petani yang berbondong-bondong menuju ladang. Suara ayam berkokok, disusul ringkikan sapi yang baru saja dilepas dari kandang, menambah kesan betapa damainya kehidupan di desa itu. Karangsari adalah desa yang sederhana. Warganya hidup rukun, saling mengenal satu sama lain, dan hampir tak ada yang menyimpan permusuhan mendalam. Tradisi masih dijaga dengan kuat. Setiap panen padi selalu ada syukuran di balai desa, setiap kelahiran disambut dengan selametan kecil, dan setiap kematian diiringi doa bersama yang membuat seluruh warga merasa satu keluarga besar. Malam hari, selepas maghrib, anak-anak berlarian di halaman rumah dengan membawa obor kecil, sementara para orang tua duduk di teras sambil berbincang ringan. Kehidupan berjalan pelan, seolah waktu di Karangsari memiliki irama berbeda dibanding kota-kota besar. Di tengah suasana damai itu, hiduplah seorang pria bernama Joko. Ia berusia sekitar 35 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan wajahnya selalu tampak lelah. Pekerjaan Joko tidak tetap, lebih sering disebut serabutan. Kadang ia membantu petani lain membajak sawah dengan upah seadanya, kadang ikut memanggul hasil panen, atau sesekali bekerja sebagai kuli bangunan jika ada proyek kecil di desa tetangga. Ia bukan orang malas, tapi nasib seperti tak pernah berpihak padanya. Berapapun kerasnya ia bekerja, uang yang ia dapatkan selalu terasa kurang. Rumah Joko berdiri di pinggir desa, tak jauh dari pematang sawah. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang mulai rapuh dimakan usia, atapnya dari genting tua yang sebagian sudah pecah, membuat air hujan mudah merembes masuk ketika musim penghujan tiba. Lantai rumah hanya berupa tanah yang dipadatkan, dingin jika malam datang, dan berdebu jika musim kemarau panjang. Di dalam rumah kecil itu, Joko tinggal bersama istrinya, Siti, seorang perempuan sederhana yang sabar meski sering sakit-sakitan. Pasangan itu belum dikaruniai anak setelah bertahun-tahun menikah, sebuah kenyataan yang semakin membuat Joko sering merasa rendah diri dibanding para tetangganya. Di mata sebagian warga, Joko adalah sosok yang kurang beruntung. Bukan hanya karena miskin, tapi juga karena ia dianggap tak punya keterampilan istimewa. Jika ada warga yang membutuhkan tenaga tambahan untuk kerja besar, Joko dipanggil, tapi upahnya pun selalu rendah. Kadang orang meremehkannya, memandangnya sebelah mata, seakan-akan keberadaannya tak lebih dari bayang-bayang di desa itu. Joko menelan semua rasa itu dengan diam, meski hatinya sering bergolak. Yang membuat Joko semakin resah adalah perbandingannya dengan tetangga-tetangga di sekitar rumahnya. Tepat di depan rumahnya, ada rumah besar milik Tarman, seorang pedagang gabah yang sukses. Setiap pagi, Joko melihat Tarman sibuk memuat karung-karung gabah ke atas truk kecil miliknya, sementara para pekerja bekerja keras di bawah perintahnya. Tarman dikenal galak, tapi kaya. Istrinya gemar mengenakan perhiasan emas mencolok, sesuatu yang membuat Siti, istri Joko, hanya bisa menunduk malu saat berpapasan. Di sisi lain, ada pula Sukardi, yang dulu sama miskinnya dengan Joko, tapi sekarang sukses membuka usaha warung kelontong. Warungnya ramai setiap hari, membuat keluarganya hidup berkecukupan. Anak-anak Sukardi bersekolah dengan seragam rapi, membawa buku dan tas baru, sementara Joko hanya bisa duduk di teras rumahnya, memperhatikan sambil menahan rasa iri yang makin hari makin menusuk. Meski suasana desa terlihat damai, hati Joko justru semakin dipenuhi kegelisahan. Ia selalu bertanya pada dirinya sendiri, mengapa hidupnya tak pernah berubah? Mengapa orang-orang di sekitarnya bisa hidup enak, sementara ia terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat tidurnya sering gelisah. Malam-malam panjang ia habiskan menatap langit-langit rumahnya yang bocor, memikirkan bagaimana caranya keluar dari kehidupan penuh kekurangan ini. Namun, di balik semua rasa iri dan kecewa itu, Joko masih berusaha menjaga kehormatan dirinya di depan orang lain. Ia tidak pernah mengeluh terang-terangan, meski di dalam hati sering bergemuruh. Kepada istrinya, ia selalu berkata bahwa rezeki pasti ada, asal mereka sabar. Kata-kata itu sebenarnya lebih ia tujukan untuk menenangkan dirinya sendiri, karena jauh di lubuk hati ia tak benar-benar percaya lagi pada harapan-harapan kosong yang terus ia ulang. Hari-hari di desa Karangsari terus berjalan dengan ritme yang sama. Pagi hingga siang dipenuhi dengan aktivitas bertani, sore hingga malam digunakan warga untuk bercengkerama. Anak-anak belajar mengaji di surau, suara adzan selalu terdengar merdu di antara pohon kelapa yang menjulang. Semua tampak berjalan tenang, damai, dan sederhana.
Tidak ada yang menyangka bahwa di balik ketenangan itu, sedang tumbuh benih-benih kegelapan yang perlahan merambat ke dalam hati seorang pria bernama Joko. Ia duduk di teras rumahnya pada suatu sore, memandangi sawah yang mulai menguning, seharusnya membawa harapan panen melimpah. Tapi yang ada hanya rasa iri ketika ia melihat tetangganya sibuk menghitung hasil panen, sementara ia hanya bisa menjadi buruh upahan. Hatinya terasa semakin kosong. Sore itu, embusan angin membawa suara-suara warga yang sedang tertawa riang, namun di telinga Joko terdengar bagai ejekan yang menusuk dalam. Seperti itulah kehidupan Joko di tengah desa yang damai. Dari luar, ia hanyalah pria biasa yang ikut mengalir bersama kehidupan sederhana Karangsari. Namun di dalam dirinya, diam-diam api kecil keserakahan mulai berkobar, mencari kesempatan untuk menyala lebih besar. Ia belum tahu, jalan yang kelak akan ia pilih bukanlah jalan yang biasa ditempuh orang desa, melainkan jalan yang kelam, jalan yang akan menjerumuskannya ke dalam perjanjian berdarah yang tidak bisa ia patahkan. Hari-hari berikutnya, kehidupan Joko semakin terasa berat. Pekerjaan serabutan yang ia lakoni tak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya. Sesekali ia mencoba berdagang kecil-kecilan, menjual gorengan di pinggir jalan, atau membuka lapak kecil berisi sayur hasil kebun. Namun seringkali barang dagangannya tak laku, sisa sayur layu dan gorengan dingin ia bawa pulang dengan wajah murung. Uang yang ia keluarkan untuk modal justru lenyap begitu saja, tidak kembali dalam bentuk keuntungan. Setiap kali menghitung sisa uang, dada Joko terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit dadanya. Istrinya, Siti, juga tidak dalam kondisi sehat. Tubuhnya sering lemah, wajahnya pucat, dan batuk-batuk kecil hampir setiap malam. Ia tidak pernah mengeluh keras, hanya berusaha tersenyum untuk menenangkan Joko. "Aku baik-baik saja, Mas," katanya setiap kali Joko bertanya. Namun mata Joko bisa melihat kenyataan yang berbeda. Ia tahu Siti membutuhkan obat dan perawatan, tapi uang di kantongnya bahkan sering tidak cukup untuk membeli beras. Apalagi biaya berobat ke puskesmas yang meski murah, tetap saja terasa berat bagi mereka. Masalah semakin rumit ketika hutang-hutang lama mulai menumpuk. Dulu, Joko pernah meminjam uang dari beberapa tetangganya untuk modal dagang. Ada yang ia pinjam 100.000, ada yang 200.000. Awalnya ia yakin bisa mengembalikan setelah dagangannya berjalan lancar. Tapi kenyataannya, usahanya justru merugi. Kini, satu persatu tetangga mulai menagih. Suatu pagi, ketika Joko hendak berangkat membantu seorang petani di sawah, ia dipanggil oleh Mulyadi, salah satu tetangga yang dikenal cerewet. "Ko, kapan kau bayar hutangmu itu?" "Sudah 3 bulan lebih, loh." Katanya cuma pinjam sebentar, sekarang malah pura-pura lupa, ucapnya dengan nada keras. Wajah Joko memerah menahan malu. Beberapa warga lain yang sedang melintas berhenti, ikut memperhatikan. Joko ingin sekali membela diri, mengatakan bahwa ia memang berniat membayar, tapi belum ada rezeki. Namun lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, mengangguk pelan, dan berjanji akan segera melunasi. Mulyadi mendengus, lalu berkata lebih keras, "Jangan cuma janji, kok. Kalau tak mampu bayar, bilang saja. Jangan bikin orang nunggu." Suara itu menggema, dan seakan menampar wajah Joko di depan orang-orang yang menyaksikan. Mereka tak berkata apa-apa, tapi tatapan mata mereka seolah penuh penilaian. Ada yang iba, ada yang mengejek, ada pula yang sekadar menggelengkan kepala. Setelah Mulyadi pergi, Joko berdiri kaku di tepi jalan. Ia merasa tubuhnya ringan, tapi hatinya sangat berat. Ia tahu harga dirinya sudah jatuh di hadapan warga. Malamnya, saat ia duduk di teras rumah, ia merenungi kejadian itu berulang kali. Kata-kata Mulyadi masih terngiang di telinganya, menyalakan api kemarahan yang bercampur dengan rasa malu. Hari-hari berikutnya, tekanan itu semakin nyata. Hutang lain pun ikut ditagih. Ada yang menagih dengan halus, ada pula yang sengaja menyindir ketika berpapasan di jalan. "Kalau tak bisa bayar, jangan banyak gaya," begitu suara lirih yang pernah Joko dengar, entah siapa yang mengucapkan. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti belati. Siti yang sakit-sakitan pun semakin membuat Joko resah. Ia sering merasa bersalah setiap kali melihat istrinya terbatuk-batuk di malam hari. Ia tahu istrinya butuh makanan bergizi, tapi yang ada hanya nasi dengan garam, atau kadang sayur bening tanpa lauk. Jika ada lauk pun, hanya ikan asin yang digoreng tipis. Joko merasa gagal sebagai suami. Ketika warga lain bisa makan enak, membeli pakaian baru, atau memperbaiki rumah mereka, Joko dan istrinya justru semakin terpuruk. Dari teras rumahnya yang reot,
Joko sering memperhatikan rumah Tarman di seberang jalan. Lampu-lampu terang benderang, suara tawa anak-anak terdengar riang, dan istrinya tampak mengenakan perhiasan emas. Semua itu semakin menekan hati Joko, menumbuhkan rasa iri yang sulit ia kendalikan. Suatu sore, Joko mencoba kembali berdagang gorengan. Ia membawa keranjang berisi pisang goreng, tahu isi, dan singkong goreng ke pasar kecil di ujung desa. Ia duduk di sana hampir seharian, berteriak menawarkan dagangannya. Namun orang-orang lebih memilih membeli di warung Sukardi yang lebih besar dan rapi. Hanya sedikit orang yang mendekat, itu pun menawar dengan harga murah. Menjelang sore, gorengan masih menumpuk, dingin dan keras. Dengan wajah murung, Joko pulang membawa hampir separuh dagangannya yang tak laku. Di rumah, Siti hanya bisa menatap dengan mata sayu, mencoba tersenyum meski hatinya ikut pedih. Malam itu, Joko duduk termenung. Ia merasa buntu. Semua jalan seakan tertutup. Semakin ia berusaha, semakin ia gagal. Semakin ia mencoba jujur bekerja, semakin ia terpuruk. Dalam keputusasaan, pikirannya mulai melayang pada hal-hal yang dulu hanya ia anggap cerita. Cerita tentang orang-orang yang mendadak kaya tanpa sebab jelas. Tentang mereka yang konon, punya jalan lain, jalan yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Awalnya, Joko mengusir pikiran itu. Ia mencoba menenangkan diri dengan berdoa, meyakinkan hatinya bahwa rezeki akan datang jika ia sabar. Namun suara lirih di dalam kepalanya terus berbisik, "Sampai kapan kau akan begini, kok? Sampai kapan kau mau diinjak-injak orang? Lihatlah mereka yang kini kaya raya, padahal dulu sama susahnya denganmu. Apa mereka mendapatkannya dengan cara biasa? Tidak. Mereka punya cara lain. Kau juga bisa, jika berani." Bisikan itu membuat Joko gelisah. Ia mulai terjaga lebih lama di malam hari, menatap kegelapan dengan mata kosong. Ia memikirkan kemungkinan untuk mengikuti jejak orang-orang yang katanya memiliki ilmu pesugihan. Rasa takut memang ada, tapi rasa putus asa jauh lebih kuat. Setiap kali mendengar Siti batu keras di ranjangnya, atau setiap kali teringat wajah Mulyadi yang mencacinya di depan orang banyak, tekad itu semakin tumbuh. Desa Karangsari masih tampak damai bagi orang lain, tapi tidak bagi Joko. Baginya, setiap tawa tetangga adalah ejekan, setiap keberhasilan orang lain adalah cambuk yang menyakitkan. Tekanan hidup membuatnya semakin terpojok, hingga akhirnya ia mulai berpikir bahwa jalan pintas adalah satu-satunya cara untuk mengangkat hidupnya keluar dari lumpur kemiskinan. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Joko menghela napas panjang. Matanya sayu, wajahnya muram, dan pikirannya kacau. Tapi di sudut hatinya yang paling gelap, ia tahu bahwa keputusan besar sedang menunggu. Keputusan yang kelak akan mengubah hidupnya, bukan hanya untuk sementara, tapi selamanya. Beberapa hari setelah malam penuh kegelisahan itu, Joko mendengar kabar samar dari seorang tetangga yang baru pulang dari pasar kecamatan. Saat mereka duduk di warung kopi kecil, tetangga itu berbisik dengan nada hati-hati, seolah takut terdengar orang lain. Di dusun sebelah, ada seorang tua yang katanya bisa bikin orang mendadak kaya. Banyak yang bilang, dia bukan dukun sembarangan. Katanya, orang yang berani minta tolong padanya pasti akan hidup bergelimang harta. Joko pura-pura tak tertarik, hanya meneguk kopi dengan wajah datar. Namun, dalam hati, kata-kata itu menancap dalam, menusuk batin yang sudah lama rapuh. Ia sudah lama mendengar desas-desus tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya mendadak tanpa alasan jelas. Kini, kabar itu terasa seperti jawaban dari doa gelapnya yang terucap beberapa malam lalu. Hari demi hari, pikiran Joko semakin penuh dengan bayangan tentang sang dukun misterius. Ia mulai mencari tahu diam-diam. Dari beberapa orang, ia mendengar nama samar, Mbah Rekso. Orang-orang menyebutnya begitu. Konon, ia tinggal di sebuah gubuk tua di ujung hutan bambu, jauh dari pemukiman. Tak ada yang berani mendekat tanpa keperluan, karena kabarnya Mbah Rekso bukan hanya dukun biasa. Ia dikenal sebagai orang yang punya piaraan gaib, yang bisa dipanggil untuk membantu orang yang nekat meminta kekayaan. Sore itu, setelah merasa cukup memberanikan diri, Joko berjalan sendirian melewati jalan setapak menuju hutan bambu. Langkahnya terasa berat, tapi ada suara di dalam kepalanya yang mendorong. Kau harus berani, Ko. Ini jalan satu-satunya. Kau tak bisa terus jadi bahan ejekan. Angin sore bertiup pelan, membuat rumpun bambu berdesir seperti bisikan-bisikan halus yang menyambut kedatangannya. Gubuk Mbah Rekso akhirnya terlihat. Bangunannya reot,
Dindingnya dari papan hitam yang lapuk, atap rumbia yang sudah berlumut. Dari dalam, tampak cahaya redup lampu minyak berkelip-kelip. Joko menelan ludah, lalu mengetuk pelan pintu kayu yang setengah terbuka. Tak ada jawaban. Ketika ia hendak melangkah pergi, tiba-tiba terdengar suara serak dari dalam. "Masuk saja, Joko." Joko terperanjat. Dari mana orang tua itu tahu namanya? Ia bahkan belum sempat memperkenalkan diri. Dengan tubuh bergetar, Joko mendorong pintu dan masuk. Di dalam gubuk itu, duduklah seorang lelaki tua berambut putih panjang. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya tajam berkilat meski tubuhnya tampak renta. Di sekitarnya, tersusun benda-benda aneh, kendi tanah liat, dupa yang masih menyala, dan beberapa kain hitam yang terlipat rapi. Bau menyengat dupa dan bunga kering memenuhi ruangan, membuat dada Joko sesak. "Kau datang padaku bukan tanpa sebab," ujar Mbah Rekso lirih. "Hatimu penuh kegelisahan, hidupmu penuh tekanan. Kau ingin kaya, bukan?" Joko tercekat. Ia ingin menyangkal, tapi matanya tak bisa berbohong. Tubuhnya gemetar, dan ia hanya bisa mengangguk pelan. Mbah Rekso tersenyum samar, senyum yang membuat bulu kuduk Joko meremang. "Aku bisa membantumu. Tapi ingat, kekayaan tidak datang cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar." Joko menelan ludah, menunggu penjelasan. Dukun tua itu meraih sebuah kendi, menuangkan air ke cawan tanah liat, lalu menatap bayangan air yang bergelombang. "Aku akan memberimu piaraan, makhluk kecil yang akan mencari harta untukmu. Tuyul. Tapi bukan tuyul biasa. Ia bertaring panjang, kuat, dan cerdik. Ia selalu mengenakan kolor hijau sebagai tanda pengikat perjanjian. Dengan makhluk itu, uangmu tak akan habis, daganganmu selalu laris, dan rezeki akan datang dari arah yang tak kau sangka." Joko mendengar kata-kata itu dengan campuran ngeri dan harap. Ia pernah mendengar cerita tentang tuyul, tapi yang ia tahu hanyalah sosok kecil berkepala pelontos yang suka mencuri uang. Kini, Mbah Rekso menyebutkan tuyul bertaring, berbeda dari kisah-kisah yang pernah ia dengar. Ada rasa takut yang menusuk, tapi jauh di dalam dadanya, nafsu keserakahan juga menyala. "Lalu, apa syaratnya, Mbah?" Suara Joko hampir bergetar. Mbah Rekso terdiam sejenak, menatap Joko tajam seolah menilai keberaniannya. "Tumbal nyawa manusia. Itulah syarat yang tak bisa ditawar. Tuyul bertaring tak akan mau tunduk pada majikan yang lemah. Ia butuh darah, butuh jiwa yang kuat untuk mengikat perjanjian. Semakin dekat hubunganmu dengan tumbal, semakin besar pula kekayaan yang akan kau dapatkan." Joko terperanjat. Kata-kata itu terasa seperti palu yang menghantam kepalanya. Nyawa manusia? Itu bukan hal sepele. Ia terdiam, matanya kosong, pikirannya kalut. Mbah Rekso tidak berhenti. Ia melanjutkan dengan suara lirih namun menusuk. "Kau punya pilihan, Joko. Kau bisa terus hidup melarat, dihina orang, gagal memberi makan istrimu yang sakit. Atau kau bisa memilih jalan ini, jalan yang berat, tapi akan memberimu kehormatan. Kekayaan, kuasa, dan nama baik akan jadi milikmu. Semua orang akan segan padamu." Hati Joko bergejolak hebat. Kata-kata tentang dihina orang langsung menusuk luka batinnya. Ia teringat tatapan merendahkan warga, sindiran tetangga, dan wajah istrinya yang lemah diranjang. Bayangan itu membuatnya hampir goyah. "Tapi, siapa yang harus jadi tumbal, Mbah?" tanya Joko dengan suara nyaris tak terdengar. Mbah Rekso hanya tersenyum samar, lalu menepuk tanah di sampingnya. Dari celah papan, seekor cicak kecil merayap, lalu mati mendadak tanpa sebab. "Itu bukan tugasku untuk menunjuk, Joko. Itu tugasmu. Kau yang harus memilih siapa. Semakin dekat darahnya denganmu, semakin kuat ikatan pesugihanmu." Suasana hening. Hanya suara desis dupa yang terbakar pelan. Joko merasa ruangan itu semakin sesak, seakan-akan udara di sekitarnya dipenuhi bisikan gaib. Ia ingin segera keluar, tapi tubuhnya terasa terpaku. Dalam hati, ia tahu, pintu menuju jalan gelap sudah terbuka. Kini tinggal dirinya yang harus memutuskan, melangkah masuk, atau berbalik meninggalkan semuanya. Di luar gubuk, angin bambu kembali berdesir, seperti suara-suara yang menggoda, menjerat, dan memanggil namanya. Kata-kata dukun tua itu terus menggema di kepala Joko sepanjang perjalanan pulang. Nyawa manusia, lebih dekat,
lebih kuat ikatannya. Kakak iparmu yang sedang hamil, itu tumbal sempurna. 2 nyawa dalam satu tubuh. Ucapan itu berulang-ulang seperti gema di dalam telinganya, sulit sekali ia usir meski sudah berusaha menepis dengan pikiran warasnya. Joko melangkah gontai menyusuri pematang sawah yang sepi, sementara matahari sore merayap turun ke ufuk barat, meninggalkan bayangan panjang di sepanjang jalan tanah yang ia tapaki. Setiap kali ia mengingat wajah istrinya yang pucat karena sakit, utang yang menumpuk, dan ejekan warga yang melekat pada dirinya, hati Joko terasa terbakar oleh rasa putus asa. Namun, begitu bayangan wajah kakak iparnya, Sari, yang sedang mengandung 7 bulan muncul dalam benaknya, dadanya seketika diremuk rasa bersalah yang dalam. Bagaimana mungkin ia menukar kehidupan perempuan itu, yang selama ini justru kerap membantunya, demi kekayaannya sendiri? Joko duduk di tepi pematang sawah, menatap kosong hamparan padi yang mulai menguning. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma lumpur dan dedaunan. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak desa tertawa riang bermain layangan. Suasana itu mestinya menenangkan, namun bagi Joko, semuanya justru semakin menekan. Ia merasa terjebak antara dua dunia. Dunia yang mengajaknya tetap setia pada nilai-nilai kebaikan, dan dunia lain yang menggoda dengan janji kekayaan dan kemewahan. Malam itu, di rumah, Joko hanya bisa mondar-mandir. Istrinya, Siti, berbaring lemah di tikar usang, batuk sesekali terdengar dari bibirnya. Wajahnya yang pucat memantulkan cahaya lampu teplok yang temaram. Joko duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya dengan perasaan kalut. Ia ingin sekali memberikan pengobatan layak untuk perempuan itu, tapi jangankan berobat ke rumah sakit di kota, untuk membeli obat warung saja ia sering tak punya uang. "Bang, jangan terlalu banyak dipikirkan. Aku masih kuat," suara Siti lirih, namun penuh kasih. Ia menatap Joko dengan senyum tipis yang justru menusuk hati suaminya lebih dalam. Joko mengangguk pelan, meski dalam dadanya berkecamuk badai yang tak bisa ia ceritakan. Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa ada jalan pintas untuk keluar dari semua ini, tapi jalan itu harus dibayar dengan darah orang lain, orang yang bahkan masih kerabatnya? Beberapa hari berikutnya, Joko semakin dihantui oleh pikirannya sendiri. Ia bekerja serabutan, membantu mengangkut hasil panen orang lain, tapi upahnya tak seberapa. Ketika pulang, ia harus menghadapi kenyataan istrinya yang makin lemah, serta tatapan iba bercampur sinis dari tetangga. Kabar tentang dirinya yang tak mampu membayar utang sudah menyebar ke seluruh desa. Anak-anak kecil bahkan mulai berani mengejek, memanggilnya Joko Kere. Rasa malu dan terhina itu semakin menyesakkan dada. Dalam benaknya, kata-kata dukun tua itu kembali berbisik, "Kekayaan ada di depan mata, asal kau berani mengambilnya. Tumbal itu syarat mutlak. Kau ingin terus diinjak, atau berdiri gagah?" Suatu malam, Joko duduk termenung di beranda rumah. Angin malam berhembus dingin, langit dipenuhi bintang-bintang redup. Ia menatap jauh ke rumah kakak iparnya, Sari, yang tak terlalu jauh dari rumahnya. Dari balik jendela yang terbuka, terlihat sosok Sari tengah duduk sambil mengelus perut besarnya. Ia tampak begitu bahagia, seakan merasakan kehidupan yang tengah bertumbuh dalam rahimnya. Sesekali suaminya, Darto, keluar membawa segelas air, menyodorkannya dengan penuh kasih. Pemandangan itu menusuk hati Joko. Ia merasa semakin hancur, semakin kecil di mata dunia. Darto, meski tidak kaya raya, tampak mapan dan dihormati. Sementara dirinya, ia hanya lelaki gagal yang bahkan untuk menafkahi istri sakitnya saja tak mampu. Malam itu, ia bermimpi. Dalam tidurnya, Joko melihat sesosok tuyul kecil berwajah menyeramkan, kulitnya hitam legam, matanya merah menyala, dengan taring tajam yang menjulur dari mulutnya. Ia mengenakan kolor hijau lusuh, tubuhnya kotor penuh tanah. Tuyul itu mendekat sambil tertawa cekikikan, memperlihatkan sekantong uang emas berkilauan. "Ambil ini, Joko, ambil. Tapi kau tahu harganya. Nyawa untuk nyawa, darah untuk kekayaan." Joko terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Dadanya naik turun cepat, seakan ia baru saja berlari jauh. Mimpi itu terlalu nyata, bahkan aroma tanah basah seolah masih menempel di hidungnya. Ia duduk terdiam, merasakan jantungnya berdegup kencang, sementara pikirannya makin tak karuan. Hari-hari berikutnya, godaan itu semakin kuat. Joko mulai menghindari rumah Sari karena setiap kali melihat kakak iparnya, rasa bersalah bercampur dengan bisikan jahat di kepalanya makin menjadi-jadi. Sementara itu, kondisi istrinya semakin memburuk, batuknya semakin parah dan tubuhnya makin kurus.
Joko merasa terjepit dari segala arah. Suatu sore, ia kembali mendatangi dukun tua itu. Rumah sang dukun tetap sama, suram, berbau kemenyan, dengan dinding bambu yang lapuk. Dukun itu sudah menunggunya, seakan tahu Joko akan datang. "Aku tahu kau resah," katanya dengan suara parau. "Hati manusia memang lemah jika berhadapan dengan godaan. Jangan kau kira aku tak tahu apa yang kau pikirkan setiap malam." Joko terdiam, menunduk. "Tapi, dia kakak iparku, Pak. Dia baik pada kami." Aku tidak tega." Dukun itu tertawa pendek, suaranya membuat bulu kuduk berdiri. "Jangan bodoh, Joko. Justru karena ia dekat denganmu, ikatan tumbal itu akan lebih kuat. Kau akan mendapat kekayaan yang tak habis 7 turunan. Istrimu akan bisa kau obati, kau akan dihormati, bukan lagi dihina. Apakah kau lebih memilih miskin seumur hidup dan melihat istrimu mati perlahan, atau kau berani mengorbankan satu nyawa demi kehidupan yang lebih besar?" Pertanyaan itu menggantung, menusuk hati Joko seperti belati. Malam itu ia pulang dengan langkah gontai, pikirannya semakin kalut. Ia duduk di beranda hingga larut, menatap kosong ke kegelapan malam, mendengar suara jangkrik bersahutan. Di kepalanya, perang batin itu semakin liar. Di satu sisi, nurani kecilnya berteriak agar ia menjauhi dosa besar itu. Namun di sisi lain, rasa putus asa dan ambisi yang mulai menguasai pikirannya terus mendorongnya ke arah jurang yang gelap. Dan di tengah kesunyian malam itu, Joko tahu bahwa pada akhirnya ia harus memilih, tetap miskin bersama derita, atau menukar nuraninya dengan kekayaan yang berlumur darah. Langkah Joko terasa berat ketika ia berjalan pulang dari gubuk dukun tua itu. Kata-kata terakhir lelaki berwajah keriput dengan mata setajam pisau itu terus terngiang di kepalanya, seperti gema yang tak bisa dihapus dari pikirannya. "Kakak iparmu, dia sempurna. 2 nyawa dalam 1 tubuh. Tumbal yang tak akan gagal." Di sepanjang jalan setapak yang gelap, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing malam yang menemani. Hatinya bergetar, antara takut dan bersemangat. Ada sisi dalam dirinya yang menolak, menjerit bahwa ia tak seharusnya melakukan ini. Namun sisi lain, yang telah lama tercekik oleh rasa iri, dengki, dan lapar akan kekayaan, semakin keras membisikkan bahwa ini adalah jalan keluar. Jalan cepat. Jalan yang bisa membawanya keluar dari lubang kemiskinan yang selama ini mengurungnya. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan tersendiri. Joko melihat kakak iparnya, Sulastri, yang hamil besar, duduk di beranda rumah sambil menunggu suaminya pulang dari ladang. Sulastri selalu tampak ramah, bahkan sering membawakan nasi bungkus untuk Joko ketika ia pulang bekerja. Pemandangan itu membuat hatinya kerap perih. Bagaimana mungkin ia harus mengorbankan perempuan baik hati itu, dan juga bayi yang belum sempat lahir ke dunia? Namun, semakin ia mencoba mengusir pikiran itu, semakin kuat bisikan lain masuk ke dalam dirinya. Suara halus namun menekan, seakan bukan hanya suara hatinya sendiri, melainkan gaung gaib yang menempel pada dirinya sejak ia menginjakan kaki di rumah sang dukun. "Ambil kesempatannya, Joko, hanya sekali. Setelah itu, kau akan hidup dalam kemewahan." Pada malam keempat setelah kunjungannya, Joko sudah tak tahan lagi. Beban hutang semakin menjerat, istrinya jatuh sakit parah dan butuh biaya berobat yang tidak kecil. Di kepalanya hanya ada satu jalan, ritual itu. Ia datang kembali ke rumah dukun pada tengah malam, dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Dukun tua itu sudah menunggu. Api kecil dari pelita bambu membuat wajah keriputnya terlihat lebih menyeramkan, bayangannya menari-nari di dinding. "Sudah siap, Joko?" Suaranya parau, seperti bisikan dari balik liang kubur. Joko terdiam, menelan ludah. Tubuhnya terasa dingin. Saya siap," jawabnya lirih, meski suaranya bergetar. Dukun itu mengangguk pelan. "Bagus. Malam ini, bulan tepat di puncaknya. Malam yang sempurna untuk mengikat perjanjian." Ia mengeluarkan beberapa benda dari sebuah kotak kayu hitam, kain mori yang dilumuri darah ayam, mangkuk tanah liat berisi cairan pekat, dan sebuah boneka kecil terbuat dari kain hijau yang compang-camping. "Ini boneka pengikat. Akan kita isi dengan ruh. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Joko? Kau harus membawa sesuatu dari tubuh tumbal yang kau pilih." Joko mengangguk, meski hatinya serasa terbelah. Ia sudah menyimpan sehelai kain milik Sulastri yang dipakainya saat tidur. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan kain itu. Dukun tua itu tersenyum tipis, giginya kuning kecoklatan,
lalu meletakkan kain itu di mangkuk tanah liat. Malam itu, ritual pun dimulai. Dukun menyalakan dupa yang mengeluarkan asap hitam pekat, baunya menyengat hingga membuat Joko ingin muntah. Mantra-mantra mulai dilantunkan, pelan, lirih, lalu semakin cepat dan keras. Suara itu bercampur dengan angin malam yang menderu, seakan alam semesta ikut bergetar mendengar panggilan gaib itu. Joko duduk bersila di lantai tanah, tubuhnya gemetar hebat. Sesekali, ia merasa ada bayangan hitam melintas di sudut matanya, bergerak cepat seperti anak kecil yang berlari. Suara-suara aneh terdengar, tangisan bayi, tawa kecil yang menyeramkan, dan sayup-sayup bisikan yang memanggil namanya. Joko? Ia menoleh dengan panik, tapi tak ada siapapun selain dukun tua yang terus membaca mantra dengan suara semakin berat, seperti keluar dari tenggorokan yang bukan miliknya. Api pelita berkedip-kedip, seolah hendak padam, lalu kembali menyala terang dengan lidah api berwarna hijau. Tiba-tiba, jeritan terdengar, jeritan yang hanya bisa didengar oleh telinga batin Joko. Suara itu begitu jelas, suara seorang perempuan yang kesakitan, bercampur dengan tangis bayi yang meraung pilu. Keringat dingin mengucur deras di tubuhnya, namun ia tak bisa bergerak. Ia tahu, saat itu Sulastri, kakak iparnya, sedang meregang nyawa di rumah. Ritual terus berlangsung. Dukun mengambil pisau kecil, menggores telapak tangannya sendiri hingga darahnya menetes ke dalam mangkuk tanah liat. Cairan itu mendidih seketika, mengeluarkan asap hitam yang membumbung tinggi ke langit-langit. Dari asap itu, perlahan, sebuah sosok mulai terbentuk. Tubuhnya kecil, seperti anak balita, tapi kepalanya besar dengan mata melotot merah menyala. Taring panjang menjulur keluar dari mulutnya, dan yang paling aneh, ia mengenakan celana kolor hijau lusuh yang kontras dengan kulitnya yang pucat kebiruan. Sosok itu tertawa kecil, suara tawanya nyaring dan menusuk telinga. Ia menatap Joko dengan tatapan tajam, seolah menembus jantungnya. "Ini, Tuan Baruku," suaranya serak, seperti gabungan suara anak kecil dan orang tua yang sakit. Dukun mengangguk. "Inilah Joko. Mulai malam ini, kau terikat padanya. Layani dia, dan kau akan mendapat makan dari tumbal yang sudah diberikan." Tuyul bertaring itu melompat ke depan Joko, menatap wajahnya dari dekat. Joko ingin mundur, tapi kakinya serasa terpaku. Makhluk itu kemudian menyeringai, darah masih menetes dari taringnya, lalu berkata, "Aku akan setia. Tapi ingat, aku juga lapar. Jika tuanku tak memberi, aku akan mencari sendiri." Joko hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, sejak malam itu, jalan hidupnya takkan pernah sama lagi. Keesokan paginya, kabar duka mengguncang desa. Sulastri ditemukan tak bernyawa di tempat tidurnya, wajahnya tenang seperti orang yang tertidur. Bidan desa berkata bahwa mungkin kehamilannya yang membuat tubuhnya lemah. Tak seorang pun curiga ada hal gaib di baliknya. Namun di dalam hati Joko, ia tahu. Ia tahu bahwa semua ini adalah buah dari pilihannya. Dan kini, di balik semua itu, ia telah memiliki pelayan gaib, tuyul bertaring berkolor hijau, makhluk yang akan membawanya pada kekayaan atau kehancuran. Suara jangkrik di malam itu masih terasa sama, desiran angin sawah juga tidak banyak berubah, namun kehidupan Joko perlahan menampakkan perbedaan yang mengejutkan. Sejak malam gelap penuh darah dan mantra di gubuk dukun tua itu, ia bangun dengan perasaan aneh. Ada ketegangan di dadanya, seolah ada sesuatu yang mengikatnya dari dalam. Tapi begitu pagi menjelang, rasa aneh itu hilang berganti dengan sebuah keajaiban kecil yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Warung kecil yang selama ini sepi mendadak ramai. Orang-orang datang satu persatu, bahkan berdesakan. Dagangan yang biasanya tak laku kini habis diserbu pembeli. Beras, minyak, gula, hingga kebutuhan kecil seperti rokok kretek dan permen, semuanya ludes sebelum siang menjelang. Joko terheran-heran melihat kepalan uang di tangannya. Lembar demi lembar tampak lebih tebal dari biasanya. Bahkan, ia bisa menyimpan sebagian tanpa perlu berpikir keras bagaimana melunasi hutang di hari itu. Yang lebih mengejutkan, keesokan harinya, kejadian serupa kembali terulang. Tidak peduli stok sebanyak apa yang ia siapkan, selalu habis dibeli orang. Joko mulai menyadari, kekuatan tuyul bertaring berkolor hijau yang dijanjikan dukun itu nyata adanya. Makhluk itu, entah bagaimana caranya, bekerja di balik bayangan, mengalirkan uang, menggerakkan tangan pembeli, dan membuat rezekinya melimpah. Warga desa tentu mulai memperhatikan perubahan itu. "Kok warungnya Joko sekarang ramai, ya? Dulu kan sepi melulu,
bisik seorang ibu pada tetangganya di pasar. Iya, aku juga heran. Baru seminggu lalu dia ngeluh gak punya uang buat bayar hutang. Sekarang dagangannya kayak emas semua, sahut yang lain dengan nada curiga. Bisik-bisik itu menyebar semakin cepat, seperti api kecil yang menjilat jerami kering. Sebagian warga merasa senang melihat Joko mulai bisa menata hidup. Ada pula yang memandang dengan sinis, iri, bahkan mencurigai hal-hal yang tidak wajar. Namun di hadapan mereka, Joko hanya tersenyum sederhana, seolah-olah semua ini hanyalah buah dari kerja kerasnya. Di rumah, istrinya, Rini, juga tak kalah heran. Wanita itu sering termenung di sudut ruang, memandangi perabotan yang kini perlahan diganti dengan yang baru. Atap rumah yang dulunya bocor kini sudah ditambal, bahkan sebagian diganti dengan genteng yang lebih kokoh. Lantai tanah dipadatkan dan diberi alas semen. Rini tak habis pikir dari mana uang itu berasal. "Mas, apa benar dagangan kita sekarang seramai itu? Kok aku merasa aneh ya?" tanyanya suatu malam, saat mereka duduk di beranda. Joko terdiam, jantungnya berdegup kencang. Senyum dipaksakan muncul di wajahnya. "Ya memang rezeki lagi lancar, Rin. Mungkin karena kita sabar kemarin, Tuhan kasih gantinya sekarang." Rini mengangguk pelan, meski rasa curiga tak sepenuhnya hilang. Ia memang sering sakit-sakitan, tubuhnya lemah, tapi nalurinya tetap tajam. Ada yang terasa janggal, hanya saja ia belum bisa menebaknya. Malam-malam Joko pun tak lagi sama. Sesekali ia mendengar suara lirih di belakang rumah. Suara tawa kecil, seperti suara anak-anak, tapi dengan nada serak dan menyeramkan. Terkadang terdengar langkah kecil berlari di lantai, meski ia tahu tak ada seorang pun di sana. Joko hanya meneguk ludah, berusaha menenangkan diri. Ia tahu itu ulah tuyulnya. Makhluk kecil bertaring itu mungkin sedang mengelilingi rumah, memastikan tuannya terlindungi, atau sekadar menagih perjanjian dengan kehadirannya. Ketakutan itu selalu disertai dengan perasaan lega keesokan paginya. Karena betapapun menyeramkan suara yang ia dengar, uang yang ia dapatkan selalu lebih banyak. Dagangan selalu laris, pelanggan semakin ramai, bahkan ada tetangga jauh yang mendadak datang hanya untuk membeli barang-barang sepele di warungnya. "Wah, Joko sekarang sudah mulai jadi orang berada, ya?" celetuk seorang tetua desa saat lewat depan warungnya. "Hehehe, alhamdulillah, Pak. Namanya juga rezeki," jawab Joko sambil menahan degup jantung. Hari demi hari, perubahan itu semakin nyata. Baju Joko yang dulunya kumal kini berganti lebih layak. Rini mendapat perhiasan kecil sebagai hadiah. Anak mereka yang biasanya harus menahan keinginan untuk jajan, kini bebas membeli makanan ringan di sekolah. Semua tampak sempurna di permukaan. Namun di balik senyum yang ia tunjukkan, Joko terus dihantui rasa bersalah. Setiap kali menatap Rini yang sakit-sakitan, hatinya teringat pada kakak ipar yang sudah tiada. Kematian itu masih terasa segar di ingatan warga. "Kasihan, meninggal waktu hamil besar," begitu komentar orang-orang, tanpa tahu bahwa kematian itu bukan sekadar ajal biasa. Tetapi rasa bersalah itu selalu kalah oleh kenikmatan baru. Betapa mudahnya hidup sekarang. Hutang yang dulu membuatnya malu kini bisa ia bayar. Orang-orang yang dulu meremehkan, kini mendekat dengan sopan. Seolah dunia tiba-tiba berpihak padanya. Di malam-malam tertentu, tuyul itu bahkan menampakkan diri. Sesosok makhluk kerdil, tubuhnya hitam legam, mata merah menyala, gigi bertaring panjang, dan tubuhnya hanya ditutupi kolor hijau lusuh. Ia muncul di sudut kamar saat Joko tertidur setengah sadar. Suaranya lirih, berdesis, namun penuh kepastian. "Aku sudah jalankan tugasku, Tuan, kekayaan akan terus mengalir." Tapi ingat, tumbal tidak pernah berhenti menagih. Joko terbangun dengan keringat dingin, dadanya sesak. Kata-kata itu membayanginya sepanjang hari, meski ia tetap menutupinya dengan senyum di depan orang lain. Semakin hari, uang semakin banyak. Warung kecilnya pelan-pelan menjelma menjadi warung besar. Barang dagangan ditambah, bahkan ia mulai berniat membuka usaha lain. Warga desa semakin terkejut, tidak habis pikir dengan perubahan drastis itu. Bisik-bisik semakin ramai, namun Joko tidak peduli. Yang penting kini, ia sudah bisa membuktikan diri. Ia bukan lagi Joko miskin yang dulu diremehkan. Ia adalah Joko yang disegani, bahkan ditakuti. Tapi jauh di lubuk hatinya, Joko tahu, semua ini hanyalah permulaan. Permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan jauh lebih menyeramkan. Karena suara lirih tuyul itu masih terus terngiang,
Tumbal tidak pernah berhenti menagih. Sejak malam itu, desa tempat Joko tinggal perlahan-lahan diselimuti suasana aneh. Awalnya hanya terdengar kabar samar tentang beberapa ayam mati mendadak di kandang. Luka-luka kecil berbentuk gigitan tampak jelas di leher unggas itu, seolah ada binatang buas yang menyerangnya. Namun anehnya, dagingnya tidak terkoyak, darahnya kering seperti tersedot habis. Pemiliknya kebingungan, sementara warga lain menganggapnya sekadar serangan musang atau ular. Namun keanehan itu tidak berhenti di situ. Beberapa ekor kambing milik warga juga ditemukan mati dengan kondisi serupa. Leher mereka sobek kecil, bekas gigitan menyeramkan, dan darah seakan hilang begitu saja. Tubuh-tubuh itu kaku, dingin, dan kosong, seakan ada sesuatu yang menghisap kehidupan mereka. Malam-malam di desa mendadak jadi mencekam. Warga yang biasanya tenang mulai khawatir meninggalkan hewan ternaknya tanpa penjagaan. Desa yang biasanya ramai dengan suara ayam berkokok kini berubah senyap. Ibu-ibu di dapur berbisik pelan, bapak-bapak menatap cemas sambil menyalakan rokok di teras. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi rasa takut sudah mulai merayap. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi ketika ibu-ibu hamil di desa mulai mengeluhkan mimpi buruk. Rini sendiri, meski tak lagi hamil, sering mendengar cerita dari tetangganya. Aku mimpi ada makhluk kecil, matanya merah, giginya panjang, dia duduk di perutku, menekan-nekan, seakan mau menghisap janin di dalamnya, ujar Siti, seorang ibu muda yang tengah hamil 7 bulan. Wajahnya pucat, suaranya bergetar saat bercerita kepada Rini dan beberapa tetangga lainnya. Aku juga mimpi yang sama, Mbak, sahut yang lain. Makhluk itu pakai kolor hijau, kecil, tapi menyeramkan. Dia tertawa-tawa sambil menjulurkan lidahnya. Cerita-cerita itu menyebar dengan cepat. Hampir setiap ibu hamil di desa mengalami mimpi serupa. Mereka terbangun tengah malam sambil menjerit, tubuh gemetar, keringat dingin membasahi wajah. Para suami pun bingung, tidak tahu bagaimana menenangkan istri-istri mereka. Ada yang nekat memasang rajah di pintu rumah, ada pula yang menaruh bawang putih dan garam di sudut kamar tidur, berharap bisa mengusir makhluk gaib yang mengganggu. Namun justru setelah semua itu dilakukan, gangguan semakin menjadi. Suara tangisan bayi mulai terdengar di malam hari. Tangisan lirih, panjang, seperti berasal dari balik kebun bambu atau pinggir sawah. Padahal, tidak ada bayi yang tinggal di sekitar situ. Suara itu terdengar oleh banyak orang, bukan hanya satu atau dua. Beberapa warga bahkan bersumpah melihat sosok kecil berlari di tengah kegelapan, tubuhnya kerdil dengan kepala besar, melintas secepat bayangan. Demi Allah, aku tadi lihat sesuatu lewat di belakang rumahku, ujar seorang bapak di pos ronda. Wajahnya pucat pasi, matanya masih terbelalak. Kecil, hitam, pakai kolor hijau, matanya merah nyala. Tambahnya, membuat bulu kuduk warga lain meremang. Bisik-bisik warga pun semakin ramai. Ada yang berpendapat bahwa itu hanyalah ulah makhluk halus yang lewat. Namun tidak sedikit yang mulai mencurigai ada hal lebih besar di balik semua ini. Kematian kakak ipar Joko beberapa bulan lalu, tiba-tiba saja kembali diperbincangkan. Orang-orang mulai menghubungkan kejadian itu dengan gejala-gejala aneh yang kini menimpa desa. Jangan-jangan ada yang pakai pesugihan, bisik seorang nenek tua di warung. Suaranya pelan, tapi cukup untuk memicu rasa takut bagi yang mendengarnya. Joko, yang kebetulan berada di warung saat itu, pura-pura tidak mendengar. Hatinya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, kalau bisikan itu semakin kuat, lambat laun semua mata akan mengarah kepadanya. Namun ia tetap menjaga wajahnya tetap tenang. Ah, mungkin cuma hama atau musang. Jangan percaya hal-hal aneh, Nek, ucapnya sambil tersenyum tipis. Tapi di dalam hatinya, Joko sangat paham. Semua kejadian itu tak lain adalah ulah tuyul bertaring hijau yang kini menjadi penjaga sekaligus sumber kekayaannya. Makhluk itu bekerja bukan hanya dengan mencuri rezeki orang lain, tapi juga menebar ketakutan sebagai bagian dari perjanjiannya. Malam-malam Joko semakin gelisah. Ia sering mendengar langkah kecil di dalam rumah, suara terkekeh di pojok kamar, bahkan kadang suara tangisan bayi itu seakan berasal dari bawah ranjangnya sendiri. Rini sempat bertanya, "Mas, apa kamu dengar suara bayi tadi malam?" Dengan gugup Joko menjawab, "Enggak, mungkin cuma kucing." Rini hanya mengangguk, tapi tatapannya penuh kecurigaan. Sementara itu, warga desa mulai resah. Beberapa orang memilih begadang semalaman, menjaga hewan ternak dengan obor dan parang di tangan. Namun tetap saja,
Pagi harinya selalu ada kambing atau ayam yang mati dengan luka aneh. Seakan tidak peduli dijaga atau tidak, makhluk itu tetap bisa menembus batas. Ketakutan pun berubah menjadi kemarahan. Sejumlah pemuda desa berkumpul, berniat mencari asal suara bayi yang sering terdengar. Mereka menyalakan lampu petromax, berjalan menyusuri pematang sawah, menembus gelapnya kebun bambu. Suasana begitu tegang, daun-daun bambu bergesekan ditiup angin, menambah kesan menyeramkan. Di tengah pencarian itu, mereka mendengar suara tangisan bayi lagi. Semakin dekat, semakin nyaring. Namun ketika mereka sampai di sumber suara, yang mereka temukan hanyalah kain hijau kecil tergeletak di tanah, kotor penuh lumpur. Para pemuda itu langsung lari terbirit-birit, membawa cerita menyeramkan yang semakin memperkuat kecurigaan warga. Ada sesuatu yang tidak beres, ada makhluk kecil dengan kain hijau yang kini meneror desa. Bisikan demi bisikan akhirnya berubah menjadi gosip besar. Semua orang di desa mulai mengaitkan kejadian ini dengan seseorang. Ada yang berani menyebut nama Joko secara tersirat, ada pula yang hanya menyindir dengan kalimat samar. Herannya, sejak Joko kaya, banyak hal aneh terjadi, ujar seorang bapak dengan nada penuh makna. Rini yang mendengar gosip itu dari tetangga, hanya bisa diam. Hatinya diliputi rasa takut yang semakin dalam. Ia belum berani menuduh suaminya, tapi bayangan buruk terus menghantui pikirannya. Sementara Joko sendiri, semakin sulit tidur di malam hari. Ia sadar, perjanjian itu mulai menampakkan sisi gelapnya. Tuyul hijau bertaring itu tidak hanya memberinya kekayaan, tapi juga menebarkan malapetaka di desa. Dan cepat atau lambat, warga akan tahu siapa yang menjadi sumber dari semua ini. Sejak malam ketika warga desa mulai resah oleh berbagai kejadian aneh, ternak mati dengan luka gigitan, mimpi buruk yang menghantui para ibu hamil, hingga suara tangisan bayi yang terdengar entah dari mana, Joko semakin gelisah. Ketenangan yang ia nikmati dari hasil pesugihan perlahan berubah menjadi rasa was-was yang sulit ia kendalikan. Tubuhnya memang bergelimang kenyamanan, rumah besar, dagangan yang selalu habis, dan uang yang tersimpan penuh di kotak kayu di bawah ranjang. Namun batinnya mulai koyak, seakan ada sesuatu yang terus mengintai dari kegelapan. Malam itu, setelah seharian menghitung uang hasil jualan, Joko merebahkan diri di kamarnya. Istrinya sudah lama terlelap, wajahnya tampak damai meski tubuhnya masih sering lemah karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Joko memejamkan mata, berharap mimpi indah atau setidaknya tidur yang tenang. Namun begitu kelopak matanya menutup rapat, suasana berubah. Ia bermimpi berada di tengah sawah yang sunyi, hanya diterangi cahaya bulan pucat. Angin bertiup pelan membawa aroma anyir darah. Dari kejauhan, ia mendengar suara tangisan lirih, suara bayi yang begitu nyata. Semakin lama suara itu kian mendekat, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika ia menoleh ke arah sumber suara, tampak sosok yang tak asing baginya, kakak iparnya, Sulastri. Wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan menutupi sebagian muka. Namun yang paling mengerikan adalah tubuhnya. Baju daster yang ia kenakan compang-camping dan berlumuran darah. Dari perutnya yang sobek, menganga seperti direnggut paksa, tampak cairan merah masih mengalir menetes ke tanah. Di dalam robekan itu, ada sesuatu yang bergerak, sosok bayi kecil yang menangis tanpa henti, seakan terjebak di antara kehidupan dan kematian. Joko, suara parau itu menggema, memanggil namanya dengan nada penuh dendam. Joko sontak terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya naik turun cepat, napasnya tersengal. Ia menoleh ke samping, memastikan istrinya masih tertidur pulas. Namun yang membuat jantungnya hampir berhenti adalah ketika ia melihat ujung ranjang. Sesaat, hanya sesaat, ia melihat bayangan Sulastri berdiri di sana, dengan darah menetes dari perutnya, menatap lurus padanya. Begitu ia mengucek mata, bayangan itu lenyap. Tapi bau anyir darah masih tercium samar di udara. Sejak malam itu, mimpi buruk menjadi tamu rutin dalam tidur Joko. Arwah kakak iparnya seolah tak pernah pergi, selalu menampakkan diri dengan wajah penuh amarah, tubuh berlumuran darah, dan bayi yang menangis memilukan. Lama-kelamaan, penampakan itu tidak hanya hadir dalam mimpi, tetapi juga dalam keadaan sadar. Suatu siang, ketika Joko tengah menimbang beras untuk seorang pembeli, ia melihat kilasan bayangan di sudut mata. Ia menoleh, dan nyaris menjatuhkan timbangan ketika melihat sosok Sulastri berdiri di depan warungnya. Tubuhnya yang hancur berlumur darah menatap dingin. Tidak ada yang lain yang melihat, sebab si pembeli hanya memandang heran pada wajah pucat Joko yang mendadak gemetar. Begitu ia berkedip, bayangan itu lenyap. Namun sejak saat itu, ia merasa selalu diikuti.
Tuyul bertaring berkolor hijau yang dulu begitu patuh kini juga mulai menunjukkan perubahan. Sesekali, ketika malam sunyi dan Joko memanggilnya, makhluk itu muncul dengan wajah lebih mengerikan. Matanya tidak lagi sekadar menyala hijau samar, melainkan merah menyala bagaikan bara api. Giginya yang tajam meneteskan darah segar, seolah baru saja memangsa sesuatu. Kadang ia muncul tanpa dipanggil, berdiri di sudut ruangan sambil terkekeh lirih, memperhatikan Joko dengan tatapan yang sulit diartikan. Apakah itu kepatuhan, atau justru ancaman? Pernah suatu malam, Joko mendapati tuyul itu duduk di atas tubuh istrinya yang sedang tidur, menatap wajah wanita itu sambil mengulum senyum menyeramkan. Joko segera mengusirnya, namun makhluk itu hanya tertawa. Suaranya melengking membuat telinga terasa sakit. Sejak saat itu, Joko merasa kendalinya atas makhluk pesugihan itu semakin lemah. Ketakutan Joko semakin menjadi-jadi. Ia tidak berani menceritakan pada siapapun, bahkan pada istrinya sendiri. Namun tatapan mata istrinya seakan mulai curiga. Beberapa kali, wanita itu mengeluh mendengar suara tangisan bayi dari dalam rumah di malam hari, padahal mereka tidak memiliki anak. Pernah juga ia mengaku melihat sosok bayangan perempuan berdiri di dapur tengah malam. Joko hanya bisa berbohong, menyebutnya sebagai mimpi atau halusinasi akibat sakitnya. Padahal ia tahu betul, itu adalah arwah Sulastri yang menuntut balas. Malam-malam Joko semakin panjang. Tidurnya tidak lagi tenang. Bahkan di siang hari, bayangan kakak iparnya terus menghantui. Ia merasa seperti diburu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ketika menutup mata, ia mendengar tangisan bayi. Ketika membuka mata, ia melihat darah yang menetes dari langit-langit. Kadang ia bahkan mencium aroma amis yang begitu menusuk, meski orang lain tidak merasakan apapun. Lama-lama, Joko mulai takut berada di rumah sendiri. Namun ia juga tak berani pergi jauh, sebab ia tahu tuyul bertaring itu menuntut kehadirannya, menuntut untuk diberi perintah. Semakin hari, makhluk itu seolah lapar, selalu datang dengan tatapan buas, dan terkadang menghilang tanpa izin. Joko khawatir, jika ia tak mampu mengendalikannya, maka makhluk itu akan mencari mangsa sendiri. Di tengah rasa takut yang semakin mencekik, Joko akhirnya sadar bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Keserakahannya membawa ia pada jalan yang penuh darah dan dendam. Arwah kakak iparnya terus menghantuinya, bayi yang seharusnya lahir kini menangis abadi dalam kegelapan, dan tuyul bertaring berkolor hijau semakin menunjukkan tabiat buasnya. Namun meski ia ingin mundur, ia tahu tidak ada jalan kembali. Setiap malam ia hanya bisa terdiam, duduk di pojok kamar, sambil menutup telinga dari tangisan bayi yang tak henti-hentinya terdengar. Dalam hati kecilnya, ia tahu badai yang lebih besar akan segera datang. Dalam hati kecilnya, Joko tahu badai yang lebih besar akan segera datang. Namun ia tak pernah menyangka, badai itu benar-benar hadir lebih cepat dari yang ia duga. Hari-hari berikutnya, suasana desa semakin mencekam. Warga yang semula hanya berbisik pelan kini mulai terang-terangan membicarakan tentang hal-hal gaib yang mengganggu. Banyak yang mengaku mendengar suara tangisan bayi dari kejauhan, padahal tidak ada seorang pun di desa itu yang baru saja melahirkan. Suara itu kerap muncul menjelang tengah malam, melengking lirih, terkadang terdengar dari arah jalan setapak, kadang dari sawah, bahkan beberapa orang bersumpah mendengar tangisan itu persis dari arah rumah Joko. Sepertinya ada yang tidak beres di rumah Pak Joko itu, bisik seorang warga di warung kopi. Ah, jangan asal bicara. Bisa saja itu hanya ulah jin penunggu desa, sahut yang lain, meski raut wajahnya jelas menunjukkan rasa takut. Tapi aku yakin, dulu ada yang bilang, kalau mau cepat kaya, bisa memelihara tuyul. Dan konon tuyul itu ada yang berwarna hijau, berbeda dengan tuyul biasa. Ciri-cirinya selalu meninggalkan jejak suara bayi menangis. Desas-desus itu menyebar cepat. Nama Joko mulai jadi bahan gunjingan. Orang-orang yang dulu memuji kesuksesannya kini menatapnya dengan curiga. Beberapa pembeli bahkan mulai enggan berbelanja di warungnya. Anak-anak kecil dilarang orang tuanya lewat di depan rumah Joko jika malam sudah turun. Joko merasakan perubahan itu dengan jelas. Senyum ramah para tetangga kini berubah menjadi tatapan penuh tanya. Ia merasa setiap langkahnya selalu diawasi, setiap gerak-geriknya diperhatikan. Semakin lama, ia seperti hidup di bawah kaca pembesar, tak ada rahasia yang benar-benar aman. Namun yang lebih menakutkan dari semua itu adalah ketenangan batinnya yang semakin sirna. Malam hari, teror tak henti datang. Tangisan bayi semakin jelas, semakin dekat. Jika sebelumnya hanya samar, kini terdengar seakan berasal dari dalam rumahnya sendiri. Pada awalnya Joko mengira ia hanya berhalusinasi.
Namun suatu malam, ketika ia terbangun karena suara itu, ia mendapati istrinya duduk di ranjang dengan wajah pucat pasi. "Kau dengar itu, Kang?" Suara istrinya bergetar. Joko tercekat, tidak bisa lagi berbohong. Tangisan itu begitu jelas, menggema dari arah sumur tua yang berada di halaman belakang rumah. Suara itu terdengar menyayat hati, seperti bayi yang sedang menjerit kesakitan. Dengan langkah gontai, Joko memberanikan diri berjalan ke belakang. Udara malam begitu dingin, membuat tulangnya bergetar. Ketika ia sampai di dekat sumur, suara tangisan itu semakin keras, seakan-akan bayi itu benar-benar berada di dasar sumur. Joko menelan ludah, menunduk untuk melihat ke dalam. Gelap pekat. Namun sesaat, ia melihat sesuatu. Sepasang mata kecil menyala merah dari bawah, menatapnya lurus. Bersamaan dengan itu, semburan bau anyir darah menguar kuat dari dalam sumur, membuatnya hampir muntah. Ia segera mundur, tubuhnya gemetar hebat. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi berani mendekati sumur. Namun suara tangisan itu tak pernah berhenti. Selalu datang di setiap malam, menggema di seisi rumah, membuat tidur tak lagi mungkin. Kondisi istrinya semakin memburuk. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus, dan batuknya sering bercampur darah. Dokter desa hanya bisa memberi obat penenang, namun penyakit itu tak kunjung sembuh. Seolah ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara medis. Malam-malam panjang diwarnai jeritan sakit istrinya, bercampur dengan suara bayi yang menangis. Kadang-kadang, Joko mendapati istrinya menatap kosong ke arah langit-langit, lalu berkata lirih, "Aku melihat perempuan itu lagi." Perutnya sobek, bayinya menangis, dia berdiri di dapur. Joko semakin terjepit. Ia tahu, itu adalah arwah Sulastri, kakak iparnya yang meninggal tragis. Rupanya kini ia tidak hanya menghantui dirinya, tapi juga istrinya yang tak berdosa. Seakan ada dendam yang tidak akan selesai sebelum semua yang terlibat ikut menderita. Sementara itu, tuyul bertaring berkolor hijau makin sulit dikendalikan. Kadang ia muncul tanpa dipanggil, sekadar duduk di kursi kayu dengan mata merah menyala, memperhatikan Joko tanpa berkedip. Kadang ia menghilang berminggu-minggu, lalu tiba-tiba kembali dengan tubuh berlumuran darah segar. Joko tak pernah tahu dari mana asal darah itu, tapi hatinya selalu diliputi firasat buruk. Jangan-jangan ada warga desa yang diam-diam jadi korban. Ketakutan itu mencapai puncaknya ketika suatu malam Joko mendengar suara gaduh di luar rumah. Ia mengintip dari jendela, dan terkejut melihat beberapa warga berkelompok sambil membawa obor. Wajah-wajah mereka penuh curiga, beberapa berbisik sambil menunjuk ke arah rumahnya. Joko panik. Ia tahu jika sampai rahasianya terbongkar, maka ia bukan hanya akan kehilangan harta, tapi juga nyawanya. Ia menutup jendela, duduk di lantai dengan kepala di antara kedua tangan. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Di tengah kegelisahan itu, suara bayi kembali terdengar, kali ini lebih keras, seakan-akan tangisan itu berasal dari ruang tamu. Dengan gemetar, ia berjalan keluar kamar. Dan di sana, di depan matanya sendiri, ia melihat sesosok perempuan berdiri memeluk bayi penuh darah. Sulastri. Matanya menatap tajam penuh dendam, perutnya masih sobek, darah menetes ke lantai. Bayi dalam pelukannya menangis semakin keras, menggema ke seluruh ruangan. Joko mundur, hampir terjatuh, tubuhnya gemetar tak terkendali. "Joko," suara itu menggema berat. "Kau tidak akan pernah tenang, sebelum kau membayar semuanya." Jeritan istrinya tiba-tiba terdengar dari dalam kamar, memanggil namanya dengan suara lemah bercampur batuk darah. Joko terperangkap di antara dua teror, arwah kakak iparnya yang menuntut balas, dan istrinya yang semakin sekarat. Ia tahu, waktunya semakin sedikit. Pesugihan yang dulu ia anggap jalan cepat menuju kemewahan kini berubah menjadi lubang neraka yang siap menelannya bulat-bulat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Joko benar-benar merasa dirinya bukan lagi tuan atas hidupnya sendiri. Ia hanya boneka yang digerakkan oleh makhluk-makhluk gaib yang lapar akan darah dan dendam. Namun, tanpa sepengetahuan Joko, ketegangan yang ia alami ternyata tidak hanya menjadi momok bagi dirinya. Warga desa, yang sejak beberapa pekan terakhir resah oleh bisikan-bisikan gaib, kini benar-benar dihadapkan pada kejadian nyata. Tangisan bayi yang selama ini hanya terdengar samar oleh sebagian orang, malam itu terdengar begitu jelas sampai ke jalan utama desa. Beberapa orang yang lewat bahkan melihat bayangan perempuan berambut panjang dengan perut sobek berjalan tertatih di halaman rumah Joko, menggendong bayi berlumuran darah. Kabar itu menyebar cepat keesokan paginya. Di balai desa, para warga berkumpul.
Suara-suara saling tumpang tindih, penuh ketakutan sekaligus kemarahan. Aku sendiri melihat perempuan itu. Dia berdiri di dekat sumur rumah Joko, menatapku dengan mata kosong, seru seorang pemuda dengan wajah pucat. Aku juga mendengar tangisan bayi itu. Tidak mungkin kita semua berhalusinasi, timpal yang lain. Kalau benar begitu, berarti selama ini Joko menyimpan sesuatu. Tidak wajar, tiba-tiba kaya raya, rumahnya besar, usahanya selalu untung. Ada harga yang dibayar, pasti ada tumbalnya. Keributan itu akhirnya ditenangkan oleh seorang tetua desa bernama Mbah Wirya. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, namun tubuhnya masih tegap. Rambutnya yang memutih dan sorot matanya yang tajam membuat orang-orang segan setiap kali ia berbicara. "Diamlah kalian," ucapnya tegas, suaranya bergetar namun penuh wibawa. "Aku sudah lama curiga, dan malam ini semuanya jelas. Joko telah melakukan pesugihan." Warga terdiam, saling pandang dengan wajah pucat. Kata-kata itu seakan menjadi palu godam yang menghantam jantung mereka. "Pesugihan?" bisik seorang ibu, menutup mulutnya dengan tangan. "Ya," jawab Mbah Wirya mantap. "Aku mengenali tanda-tandanya. Tangisan bayi, arwah gentayangan, dan makhluk berkolor hijau. Itu bukan hal baru. Dulu, di desa sebelah, ada seorang saudagar yang juga melakukan hal yang sama. Harta datang cepat, tapi tumbal nyawa manusia jadi bayaran. Dan tumbal itu tidak pernah rela, mereka akan terus menuntut balas." Beberapa warga langsung teringat cerita-cerita lama tentang tuyul hijau, makhluk kecil yang lebih buas dibandingkan tuyul biasa. Ia bukan hanya mencuri uang, tapi juga memakan energi hidup manusia, bahkan sanggup menyeret arwah orang yang dijadikan korban ke dalam siksa abadi. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Mbah?" tanya seorang bapak dengan suara bergetar. "Kita tidak bisa diam. Jika dibiarkan, bukan hanya keluarga Joko yang akan binasa. Desa ini juga akan kena kutukan," jawab Mbah Wirya. Sementara itu, di rumahnya, Joko semakin terhimpit rasa bersalah dan ketakutan. Istrinya makin lemah, bahkan nyaris tidak bisa bangun dari tempat tidur. Setiap malam ia terus merintih, kadang menjerit karena merasa ada sesuatu yang menarik-narik tubuhnya. Dan setiap kali itu terjadi, sosok Sulastri bersama bayi berdarahnya selalu muncul, memperlihatkan perut sobeknya sambil menatap Joko penuh kebencian. Joko tahu, rahasianya tidak mungkin bisa ditutup rapat lebih lama. Desas-desus warga semakin keras terdengar. Anak-anak kecil yang lewat di depan rumah sering menangis tanpa sebab, bahkan ada yang kerasukan, menjerit menyebut nama Sulastri berulang kali. Ketakutan warga berubah jadi keyakinan ketika suatu sore, beberapa orang melihat jelas sosok perempuan berlumuran darah itu berjalan di jalan desa. Rambutnya menjuntai, wajahnya pucat dengan mulut menganga, dan dari dalam perutnya yang robek, sesuatu bergerak-gerak seolah ada janin hidup yang masih ingin keluar. Bayi itu menangis kencang, membuat bulu kuduk semua orang yang menyaksikan berdiri tegak. Sontak orang-orang menjerit ketakutan, berhamburan lari. Namun kejadian itu membuat desas-desus berubah menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Bahwa arwah yang menuntut balas kini bukan lagi hanya menghantui Joko, melainkan juga menampakkan diri di hadapan warga lain. Di balai desa malam itu, Mbah Wirya kembali berbicara di hadapan warga yang penuh kecemasan. Arwah kakak ipar Joko, bersama janinnya, semakin kuat. Itu karena mereka mati tidak wajar, menjadi tumbal pesugihan. Selama arwah itu tidak ditenangkan, mereka akan terus menuntut, semakin banyak yang jadi korban. Ingat, tumbal tidak pernah rela, dan dendam mereka tidak mengenal batas. Seorang pemuda memberanikan diri angkat bicara, "Kalau begitu, kita harus mengusir Joko dari desa ini. Dia sumber malapetaka." Namun Mbah Wirya menggeleng pelan. Tidak semudah itu. Mengusir Joko hanya akan membuat makhluk yang bersamanya semakin marah. Kita harus memutus ikatan pesugihan itu. Tapi, ia berhenti sejenak, menatap semua orang dengan wajah serius, "Itu berbahaya. Nyawa bisa jadi taruhan." Suasana semakin tegang. Sebagian warga mulai menyalakan obor, berniat mendatangi rumah Joko malam itu juga. Tapi Mbah Wirya menahan mereka. Ia tahu, jika amarah massa yang bicara, hasilnya hanya akan menambah korban. Di sisi lain, Joko yang terkurung di rumahnya merasakan malam semakin panjang. Ia mendengar suara-suara di luar, tahu bahwa warga sedang membicarakannya. Ia merasa dinding rumahnya bukan lagi pelindung, melainkan penjara yang semakin menyempit. Tuyul hijau itu masih sering muncul,
menatapnya dengan mata menyala, seakan sengaja menunjukkan bahwa dirinya kini hanyalah budak, bukan majikan. Sampai akhirnya, sebuah suara berat terdengar di telinga Joko, meski tidak ada siapapun di ruangan itu. "Kau sudah diperingatkan, Joko. Tidak ada jalan kembali. Tumbal akan terus datang, dan arwah mereka akan menuntut balas. Kau yang memilih jalan ini, dan kau yang akan menanggungnya." Joko menutup telinganya, berteriak sekencang mungkin, namun suara itu tetap terdengar di kepalanya. Ia tahu, waktunya semakin habis. Dan di luar sana, warga sudah bersiap menggali kebenaran yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Jeritan warga di luar rumah Joko masih bergema malam itu, setelah sosok arwah kakak ipar dan janin yang belum lahir memperlihatkan dirinya dengan jelas. Orang-orang berlarian pulang, menutup pintu rapat-rapat, seolah-olah ketakutan mereka bisa sedikit berkurang jika bersembunyi di balik kayu kusen rumah. Sementara itu, di dalam rumah, Joko terengah-engah, wajahnya pucat pasi, keringat membanjir, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia baru saja menyaksikan bagaimana tuyul bertaring berkolor hijau itu menatapnya dengan tatapan berbeda. Selama ini makhluk itu patuh, tunduk pada setiap perintahnya, seolah hanya sebuah alat untuk menggenggam kekayaan. Namun kini, sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada kelicikan, ada kelaparan, ada pengkhianatan yang berdenyut di balik sorot merahnya. "Jangan tinggalkan aku, kau milikku, kau sudah berjanji." Joko berteriak, suaranya serak, seakan mencoba memaksa makhluk itu kembali tunduk. Namun tuyul itu tidak lagi bergeming. Ia hanya terkekeh pelan, suara tawanya parau dan seram, bergema seperti suara anak kecil bercampur geraman binatang. Sesekali lidahnya menjulur, meneteskan air liur pekat berwarna hitam. Bau anyir langsung memenuhi ruangan, membuat dada Joko semakin sesak. Di tengah kepanikannya, udara dalam rumah berubah lebih dingin. Bayangan kabur mulai bermunculan di sudut-sudut ruangan, dan dari arah pintu kamar, tampak sosok kakak iparnya muncul lagi. Tubuhnya masih berlumur darah, perutnya robek dengan isi perut yang menjuntai, namun matanya menatap penuh dendam. Dari dalam robekan perut itu, suara tangisan bayi kembali terdengar, nyaring dan memilukan. "Joko," suara lirih kakak iparnya memanggil, seakan berasal dari dua arah sekaligus, dari bibir yang sobek, dan dari perut yang terkoyak. "Darahmu, ganti darahku." Joko beringsut mundur, tubuhnya menempel ke dinding. Ia mencoba meraih tasbih lusuh yang dulu pernah diberikan tetua kampung sebagai penolak bala, tapi jemarinya gemetar dan tasbih itu justru terlepas, terlempar ke lantai. Tuyul bertaring itu melompat cepat, mendarat di hadapan Joko. Ia mendesis keras, lalu dengan gerakan kilat mencakar lengan Joko. Luka panjang tergores, darah muncrat, dan Joko menjerit kesakitan. Rasa perih itu begitu nyata, membuktikan bahwa makhluk itu kini tidak lagi sekadar peliharaan, ia telah menjadi algojo. Aku pemilikmu. Kau tidak boleh." Joko berteriak sambil menahan darah yang terus mengalir. Namun, tuyul itu hanya menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi kecilnya yang tajam seperti pisau. Dengan suara yang bukan suara anak-anak, melainkan gabungan erangan dan bisikan iblis, ia berucap, "Perjanjian sudah berakhir. Kau gantinya." Jeritan bayi semakin keras. Sosok kakak ipar Joko kini mendekat, tangannya yang dipenuhi darah terjulur ke arahnya. Setiap langkahnya meninggalkan bekas merah di lantai rumah. Tangisan bayi dari dalam perutnya menggema, membuat ruangan terasa seperti liang kubur. Joko berusaha kabur, namun langkahnya terpeleset oleh darahnya sendiri. Ia jatuh tersungkur, wajahnya membentur lantai, membuat hidungnya berdarah. Saat mencoba bangkit, kaki kurus tuyul bertaring itu sudah menindih dadanya. Kuku tajamnya menusuk perlahan, seperti sedang menikmati setiap detik penderitaan Joko. Lalu, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Dari perut kakak iparnya yang robek, keluar sosok kabur menyerupai bayi, namun dengan wajah pucat dan mata hitam legam. Bayi itu merangkak perlahan ke arah Joko, tangannya mungil tapi kukunya panjang seperti cakar. Ia meraih wajah Joko, menempelkan jemarinya ke kulit, dan seketika Joko merasakan panas luar biasa, seolah wajahnya dibakar dari dalam. "Argah!" Jeritan Joko mengguncang malam, terdengar hingga keluar rumah. Warga desa yang diam-diam masih mengintai dari kejauhan hanya bisa menutup telinga dan berdoa agar malam segera berakhir. Dalam detik-detik terakhirnya, Joko menatap tuyul itu sekali lagi. Makhluk kecil bertaring berkolor hijau itu kini sudah berubah bentuk. Tubuhnya membesar, kepalanya botak mengilap,
dan gigi taringnya memanjang hingga ke dagu. Dari mulutnya keluar suara tawa panjang, lalu ia menukik, menggigit leher Joko dengan brutal. Darah memancar deras, memenuhi lantai. Sosok kakak ipar yang berdarah itu mendekat, lalu bersama bayi hitam dari perutnya, mereka menyeret tubuh Joko ke dalam kegelapan, hilang, seakan ditelan bumi. Pagi harinya, warga desa memberanikan diri masuk ke rumah Joko. Mereka menemukan pemandangan mengerikan. Perabotan rumah hancur berantakan, dinding berlumuran darah, dan tubuh Joko tergeletak di tengah ruangan dengan kondisi mengenaskan. Perutnya robek lebar, matanya melotot, lidahnya terjulur, dan seolah ada sesuatu yang memakan sebagian besar tubuhnya. Tak ada tanda-tanda tuyul bertaring itu lagi. Namun, sejak hari itu, legenda tentang tuyul bertaring berkolor hijau menjadi cerita yang terus diturunkan dari mulut ke mulut. Orang tua sering memperingatkan anak-anak mereka agar tidak tamak, tidak iri pada sesama, dan tidak pernah mencoba jalan pintas menuju kekayaan. Sebab harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada harta yang didapat. Dan setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga mengaku masih mendengar suara tangisan bayi dari arah rumah bekas milik Joko, rumah yang kini dibiarkan kosong dan ditumbuhi ilalang. Tangisan itu terdengar samar, bercampur dengan tawa kecil yang menyeramkan. Maka berakhirlah kisah Joko, pria yang menukar cinta dan keluarga demi pesugihan. Ia mendapat kekayaan sesaat, namun kehilangan segalanya. Ia menjadi tumbal balik dari perjanjian yang ia buat sendiri, dan namanya kini hanya tersisa sebagai peringatan bahwa keserakahan adalah jalan tercepat menuju kehancuran.